Perkenalkan, nama aku Anggaranisia Putri dari Departemen Teknik Geofisika Fakultas Teknik Sipil Perencanaan dan Kebumian. Aku dari kelas B dengan NRP 5017241014. Di sini saya akan mencari rata-rata. Di sini saya akan menjelaskan cara mencari rata-rata dan standar deviasi menggunakan perulangan atau loop. Seperti yang kita tahu bahwa loop itu sendiri ada dua. Yang pertama ada while loop dan ada for loop. Nah, masing-masing dari perulangan tersebut memiliki perbedaan masing-masing, tetapi memiliki hasil yang sama jika diaplikasikan dalam suatu penggunaan data atau nilai sebelumnya. Nah, di sini saya akan masuk ke folder, kemudian akan membuat baru. Seperti yang kita tahu bahwa mean atau rata-rata dan standar deviasi itu merupakan matematika kan, data statistik. Maka kita harus menggunakan library yang bernama Pandas. Maka di sini yang pertama adalah kita harus mengimportkan Pandas ASDP. Kemudian dimasukkan untuk variabelnya. Metropy, kemudian sama dengan terus kurung kurawal titik. Nah, di sini saya akan memasukkan dua variabel. Yang pertama ada rock density dan ada seismic velocity. Nah, di masing-masing variabel tersebut saya akan memasukkan beberapa data, yaitu data ke-0 sampai data ke-4. Yang pertama adalah rock density. Kemudian masukkan angkanya, data-datanya, itu 2,60, 2,65. Di sini saya menggunakan pertambahan 0,05 ya. 2,70, kemudian 2,75, 2,80. Kemudian kurung siku dan koma lagi. Kemudian yang bawahnya adalah masukkan variabel yang kedua, yaitu seismic velocity. Kemudian titik 2, masukkan data-datanya 4,2, 4,5, 4,7, 4,9 dan 5,0. Kemudian tutup kurung awal. Kemudian bawahnya itu Petro PF sama dengan ini variabel PF, kemudian PD. Karena di sini saya akan menggunakan dataset, membuat dataset dari masing-masing dua variabel ini dengan menggunakan data ke-0 sampai ke-4 yang merupakan data-data seperti ini. Maka saya akan menggunakan data frame, kemudian kurung bawahnya Petro square PF dan dijalankan. Ini ASPD. Nah, akhirnya akan muncul berupa tabel atau dataset yang berisikan data ke-0 sampai ke-4 dengan dua variabel, yaitu rock density dan seismic velocity, dengan data-datanya yaitu 2,60 sampai 2,80 dan 4,2 sampai 50, dengan pertambahannya ini 0,05 dan seismic seperti berikut. Kemudian yang bawahnya saya akan di sini kan tujuan kita adalah untuk mencari min rata-rata dan standar deviasi. Nah, min atau standar deviasi sendiri itu kan memiliki rumus. Nah, rumusnya untuk yang min atau rata-rata itu kan sigma x dibagi n. Kemudian untuk
sorry, untuk standar deviasi itu kan rumusnya kan ada akar, kemudian sigma x kuadrat n kali sigma x kuadrat dikurangi sigma x dikuadratkan per n kali n-1. Nah, maka dari itu kita itu perlu sigma x atau bisa disebut dengan sum x. Nah, untuk mencari sum x itu sendiri yaitu memiliki beberapa cara, yaitu kan itu merupakan data array kan, maka dari itu kita harus menggunakan library bernama NumPy. Maka dari itu kita harus mengimplementasikan NumPy. NumPy NP itu, kemudian kita memasukkan variabel x, kemudian variabel y, kemudian variabel y, kemudian data, kemudian di sini variabel saya akan menggunakan namanya x data gitu ya, x data, kemudian y data. Nah, untuk x itu sendiri kan ini itu np titik array, kemudian retro underscore df 2, terus siku petik proc density petik lagi, kemudian kurang siku lagi dan tutup kurung. Nah, ini berarti bahwa x itu akan menyimpan data akan menjadi sebagai orang di sini. Nah, untuk y itu akan menjadi seismic velocity. Ini saya ganti seismic velocity. Kemudian x datanya itu sama dengan len dari x. Len itu adalah panjang. Jadi x data itu panjang dari x ini. Ini panjangnya. Kemudian sama dengan len y besar karena ini variabelnya besar. Selanjutnya kita karena di data yang pertama ini adalah data kan 0, maka n sama dengan 0. Tuh. Terus sum underscore x sama dengan 0 juga. Untuk awalnya kan semuanya dari data pertama dulu. Sum underscore x kuadrat sama dengan 0. Terus masuk rumus itu adalah while, kemudian n jika n itu kurang dari x data, maka sini x itu merupakan xn. Ini. Terus sum x itu kan sum x itu sama dengan x. Jadi sum x itu kan sama dengan 0 kan di sini. Nah, x ini dari xn itu sama juga untuk yang sum x kuadrat. Ya, sum x kuadrat itu kan sama dengan 0. Terus sama ditambah sama x dari mana? Dari xn. Tuh. Terus udah n plus 1. Nah, ini kemudian n plus 1 kemudian kembali lagi diulang ke sini, masuk n sama dengan 1. Terus ini x-nya berarti kan xn, n-nya itu 1 gitu. Jadi diulang terus sampai memenuhi syarat itu n itu kurang dari x data. Tuh. Nah, karena sama untuk yang y, maka di sini aku copy aja. Nih. Terus
terus kita ganti ini sama y, terus sama y kuadrat gitu. Jadi y dan n itu kurang dari y data. Ya ini udah sam y kuadrat udah sam kuadrat terus udah kayak gitu. Kalau ya setelah itu kan ada yang namanya rata-rata. Nah setelah kita itu mencari sum x dan sum x kuadrat, pastinya kita masukkan sum x kuadrat kan ke rumus dari rata-rata dan standar deviasi. Maka dari itu kita masuk ke bagian rumus. Nah untuk rumus dari standar deviasi sendiri itu kan ada akar. Nah akar dari fungsi square root. Kemudian square root itu berasal dari modul matematika. Maka dari itu kita harus mendapatkan modul matematika terlebih dahulu dengan cara part ini. Kemudian x bar atau rata-rata dari x dari rokok infinity itu sama dengan sum x dibagi n, bukan. Terus standar deviasi dari x itu sama dengan kita panggil square root-nya dengan matematik square root SQRT, kemudian kurung lagi n kali terus ada underscore x kuadrat dikurangi sum underscore x di kuadrat. Beda ya, sum x di kuadrat. Terus ditutup kurung dibagi dengan n kali n min 1, tutup kurung lagi. Udah kalau gitu kita masukkan ini dulu sama juga untuk yang y. Maka dari itu kita copy, terus kita ganti x nya jadi y gitu ya, y terus ini sum y kemudian s di standar deviasi dari y, kemudian square root n sum y kuadrat, sum y dikuadratkan, terus n udah. Kalau sudah kita gak mungkin kan misalnya nanti di outputnya itu langsung angka-angka itu kan mungkin. Pasti kita ada kayak pernyataan awal seperti kayak rata-rata dari ini adalah berapa gitu, mesti ada pernyataan dari awal. Maka dari itu kita harus melakukan print atau menuliskan pernyataan agar bisa betul di outputnya nanti. Print kemudian ini terus ini kan saya pakai f-string, maka f-string kemudian sum of x dari kedua, kemudian kurung awal sum underscore x t2 terus titik 2f terus kurung berawal terus ketik lagi terus tutup kurung ini. Kalau udah kita copy, kemudian lakukan sama dengan y nya x kuadrat terus x kuadrat 2f udah. Terus ini copy lagi y lagi, terus ntar y kuadrat sama y kuadrat.
Dan habis ini dituliskan untuk min, terus standar deviasi dari X dan Y nya. Nah, karena saya itu pengen ada jarak dari antara sum X sum Y sama rata-rata dan standar deviasinya, maka di sini aku pakai pembatas sampai copy aja, terus ketik, kurang lagi, enter, terus print lagi, terus ini f min of, kita pakai caps lock aja, min of rock density is kemudian kurung berawal, terus kita panggil x bar itu titik 2 f terus kurung berawal, terus kita pakai ini apa satuannya, jadi G per sisi, terus petik dan tutup kurung. Itu sama kayak yang ini, kita ganti kita ganti Y, Y kan seismic velocity is Y bar 2 berubah K, terus standar deviasi ini ya, terus ini seismic velocity ini berubah gitu ya. Oh ya, standar deviasi. Jadi ini rock density is, nah ini ganti STD STDX gitu. Ini juga STDY. Ini ada, oh ini kurungnya yang sama. Ini NPR nya. Jadi ini di sini guys. Kalau udah kita shift enter, nah maka akan keluar data seperti ini. Ini di 2 angka di belakang koma dikarenakan ada 2F. Kalau misal saya ganti 3, maka akan keluarnya 3 angka di belakang koma. Nah, ini untuk while loop. Sementara untuk for loop sendiri itu sama, cuma diganti dengan beberapa saja. Kalau while loop itu nggak perlu ini ya. Kalau while loop itu ini nggak perlu df import, terus ini data x len itu nggak perlu tapi nanti, karena sebenarnya len itu karena kita itu berhubung data dari akunnya itu sama, kalau yang di tabel itu kan sama kan panjangnya ada 5 baris, maka lennya ya udah pakai X. Kalau pakai S aja atau pakai Y aja nggak apa-apa, karena elemennya itu sama. Setelah itu np array, dan kemudian
Nah ini langsung x-nya, x kecil itu x kecil lebih dari x kecil in x besar gini. Ini ganti for ya. Terus usah ini nggak usah, sambil for ini aja, nanti for y sama y besar ini nggak perlu. Nah terus abis inilah import inilah kita pakai ini n-nya itu sama dengan len x. Nah n-nya itu panjang kan, n itu banyak data kan, banyak data. Kalau misal x, ini rumusnya x bar itu kan sigma x sama x dibagi sama n, jadi jumlah dari semua x itu dibagi sama banyak datanya. Nah banyak datanya itu kan panjangnya dari x, panjang x itu kan 5 kan, dari data ke-0 sampai data ke-4 itu kan 5, maka ini jumlahnya semuanya dibagi 5 gitu. Udah gitu aja dah, coba. Nah keluar ini sama hasilnya 13,50, 36,48 itu guys. Terima kasih ya, seperti itu. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.